Hai teman-teman, jumpa lagi dalam video saya kali ini. Saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Bersama fasilitator saya Bang Isa, calon guru penggerak saya sendiri Rosalia Tukan, dan pengajar praktek saya Donatus Mudamaran. Teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut koneksi antar materi pembelajaran sosial dan emosional, saya mencoba merefleksikan pemahaman saya tentang pembelajaran sosial dan emosional di sekolah. Perasaan kesal, marah, stres, dan cemas ketika sebagai seorang pendidik atau guru, kita tentu pernah atau bahkan sering kita hadapi karena perilaku murid atau ketika mendapatkan tugas tambahan dari kepala sekolah. Ketika menghadapi situasi ini, bagaimana kita menghadapinya? Menghadapi berbagai situasi yang terjadi atau tantangan yang terjadi di sekolah, baik pendidik maupun murid pasti membutuhkan berbagai bekal pengetahuan. Untuk menghadapi situasi seperti yang disebutkan tadi, kita perlu menerapkan pembelajaran sosial emosional. Teman-teman, mari kita belajar memahami pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan murid, pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah untuk memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Adapun 5 kerangka kompetensi sosial dan emosional atau biasa disebut dengan KSE dalam pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, kesadaran diri. Kesadaran diri merupakan kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Contohnya, mengidentifikasi emosi-emosi dalam diri. Contoh yang berikut, mengidentifikasi kekuatan atau aset diri dan budaya. Yang kedua, manajemen diri. Manajemen diri merupakan kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Contohnya, mengelola emosi diri, menunjukkan disiplin dan motivasi diri, menggunakan keterampilan dalam merancang dan mengorganisir kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Kerangka yang ketiga, kesadaran sosial. Kesadaran sosial merupakan kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Contohnya, mempertimbangkan pandangan atau pemikiran orang lain, mengakui kemampuan atau kekuatan dari orang lain. Yang berikut contohnya menunjukkan kepedulian dan perasaan empati terhadap orang lain. Kerangka yang keempat, keterampilan berelasi. Keterampilan berelasi merupakan kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Contohnya dalam penerapan pembelajaran
Siswa diharapkan mampu berkomunikasi dengan efektif. Yang berikut, mampu mengembangkan relasi dan hubungan positif antar sesama teman di kelas. Yang berikut, menunjukkan sikap kepemimpinan dalam kelompok. Yang terakhir, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, di mana kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kepastian dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis diri sendiri, masyarakat maupun kelompok. Contohnya, dalam proses pembelajaran, peserta didik menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan dalam berpikir. Yang berikut, peserta mampu mengidentifikasi solusi dari masalah secara pribadi maupun secara bersama-sama atau sosial. Contoh yang berikut dari pengambilan keputusan yang bertanggung jawab itu berlatih membuat keputusan yang masuk akal setelah menganalisis informasi, data maupun fakta. Pembelajaran sosial emosional dikembangkan dengan menggunakan pendekatan kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional yang akan memunculkan perasaan tenang, stres menjadi berkurang, pikiran menjadi jernih, dan fokus serta menjadi semangat dalam belajar. Teman-teman, setelah kita memahami tentang pembelajaran sosial dan emosional, kita ditampilkan 2 pertanyaan pemantik untuk membahas koneksi antar materi modul 2.2. Pertanyaan pemantik yang pertama. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Kesimpulan saya tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sosial sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari modul ini adalah pendidikan sosial emosional dapat menghasilkan pemimpin pembelajaran yang memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang emosi, keterampilannya berkomunikasi dan bekerja sama atau berkolaborasi yang baik, kemampuan mengelola emosi, sikap yang peduli dan responsif, kemampuan memfasilitasi pembelajaran yang berpihak pada murid, kepemimpinan yang efektif, dan dampak positif pada kesejahteraan psikologi diri sendiri, murid, serta orang lain di sekitarnya. Hai teman-teman, kali ini kita masuk pada pertanyaan pemantik yang kedua. Apa kaitan pembelajaran sosial emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pembahasan yang pertama, kita akan membahas keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan pembelajaran sosial emosional, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah sehingga menciptakan kondisi yang nyaman, sehat, dan bahagia. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun kodrat anak agar anak mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya sehingga anak akan senang dan semangat dalam proses belajarnya. Pembahasan yang kedua, keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Dalam pembelajaran sosial dan emosional,
Guru dapat menumbuhkan nilai dan peran pada guru dan murid dalam pengelolaan emosi, sehingga nilai kemandirian dan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan mendorong kolaborasi dapat tercapai dan berjalan dengan seimbang. Teman-teman, kita masuk pada pembahasan yang ketiga, keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Dalam pembelajaran sosial emosional, dapat mewujudkan visi yang diharapkan dengan melakukan prakarsa perubahan, dengan memberikan pembelajaran kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, sehingga diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembahasan yang keempat, keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam pembelajaran sosial dan emosional, guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing, sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, aman, dan nyaman yang berpengaruh dalam penerapan budaya positif, baik berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas dengan sebaik mungkin. Pembahasan yang kelima, keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul 2.1 tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran sosial emosional, guru dapat melakukan pembelajaran dengan mengidentifikasi perasaan dan emosi. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan murid, diantaranya kesiapan murid, minat murid, dan profil belajar murid dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid agar pembelajaran semakin menyenangkan dan dapat mewujudkan merdeka belajar. Hai teman-teman, dengan demikian pembahasan koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih, salam dan bahagia.